Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Yogi Pranata. Saya akan membawakan penjelasan mengenai PPT PowerPoint materi PPKN kelas 9 bab 4, yaitu tentang makna persatuan dalam kebangsaan. Sebelum kita menginjak ke materi, saya akan membacakan manfaat mempelajari materi ini. Dalam menjaga persatuan bangsa menjadi sebuah kewajiban masyarakat bangsa Indonesia. Hal ini bahkan tertuang di dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi makna persatuan dalam kebangsaan ini sebenarnya termuat dalam Pancasila, tepatnya yaitu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Berikut adalah manfaat dalam persatuan dan kesatuan. Yang pertama, memperkuat jati diri bangsa. Jelas, persatuan dalam kebangsaan ini adalah salah satu nilai yang harus dijaga ketika kita menginginkan jati diri bangsa menjadi lebih kuat. Kemudian yang kedua, memperkuat ketahanan nasional sehingga siap dalam menghadapi ancaman ataupun gangguan dari musuh. Juga sama, jadi persatuan ini bisa juga menjadi sebuah alat untuk memperkuat ketahanan nasional. Jadi ketika menghadapi ancaman dan juga gangguan dari baik internal maupun eksternal, kita sudah siap bila mana kita berpegang teguh pada makna persatuan itu sendiri. Yang ketiga, kerukunan dan tali silaturahmi selalu terjaga. Kemudian 4, konflik horizontal dalam kehidupan bermasyarakat bisa terhindari. Jelas suatu daerah, suatu negara rentan terhadap konflik-konflik horizontal atau konflik yang terjadi antar masyarakat, yaitu golongan yang kastanya sederajat, dan itu sering terjadi di negara kita. Dengan makna persatuan, dengan kita memegang teguh persatuan, maka konflik horizontal ini sebenarnya bisa kita terhindari atau kita minimalisir sehingga konflik-konflik horizontal itu tidak terjadi di kehidupan berbangsa kita. Kemudian kelima, pembangunan nasional bisa berjalan dengan lancar dan aman berkat makna persatuan. Kalau kita memegang teguh makna persatuan, jelas pembangunan nasional itu akan terjaga karena konflik horizontal itu tidak terjadi. Karena memegang makna persatuan, maka pembangunan nasional pun bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kemudian 6, mempermudah dalam memajukan bangsa dalam berbagai bidang. Kemudian yang ketujuh, tujuan nasional tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 45 menjadi lebih mudah untuk dicapai. Jelas juga sama, hampir dengan pembangunan nasional itu bisa berjalan dengan lancar karena kita memegang makna persatuan, maka tujuan nasional itu akan bisa tercapai karena negara kita kondusif, kemudian konflik horizontal tidak terjadi, aman dan juga lancar. Kemudian yang terakhir, manfaat mempelajari materi ini yaitu terciptanya suasana yang damai, aman dalam kehidupan bangsa yang disebabkan karena masyarakat sangat menjunjung tinggi solidaritas dan toleransi berkat semua masyarakat itu ketika memegang makna persatuan. Itu manfaat yang bisa kita pelajari dalam materi ini. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran dalam materi kali ini yaitu makna persatuan dalam kebangsaan bab 4 materi PPKN kelas 9. Yang pertama, setelah mengamati materi tentang makna persatuan dalam kebangsaan, peserta didik dapat menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah mengamati tayangan PowerPoint tentang makna persatuan dalam kebangsaan, peserta didik dapat mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan berbangsa dan cara pemecahannya dengan baik. Yang ketiga, setelah mempelajari materi tentang makna persatuan dalam kebangsaan, peserta didik dapat menjelaskan makna persatuan dalam kebangsaan dengan baik dan benar. Itu tujuan materi ini, yaitu tentang makna persatuan dalam kebangsaan. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu tentang makna persatuan dalam kebangsaan. Ada kata persatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang bermakna utuh dan tidak terpisah-pisah.
Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Persatuan dalam konteks bangsa Indonesia dapat dimaknai sebagai persatuan yang utuh. Nah, kembali tadi ke makna persatuan. Jadi persatuan itu berasal dari kata satu yang artinya bermakna utuh, kemudian tidak terpisah. Kemudian dalam KBBI tadi juga dijelaskan bahwa persatuan itu perkumpulan dari berbagai komponen. Sama halnya seperti lidi. Lidi itu terdiri dari beberapa lidi yang diikat dalam satu kumpulan sehingga menjadi satu. Pun dengan persatuan, jadi persatuan ini adalah kumpulan, jadi objeknya lebih dari satu yang kemudian berkumpul. Bila objeknya itu hanya satu, ya bisa saja itu bukan dikatakan sebagai persatuan. Tetapi yang makna dari persatuan ini adalah objeknya lebih dari atau komponennya. Jadi komponennya terdiri dari beberapa komponen, kemudian diikat dalam satu ikatan kemudian menjadi satu. Nah, itu disebut dengan istilah satu. Jadi sekali lagi persatuan ini adalah berkumpulan dari berbagai komponen. Kemudian selanjutnya, makna persatuan dalam kebangsaan, materi tentang makna persatuan dalam kebangsaan, di mana alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia itu ada 5. Yang pertama Pancasila. Jelas Pancasila ini sebagai falsafah negara, ideologi negara, sebagai pedoman lah istilahnya ketika kita bermasyarakat, kemudian bernegara. Pancasila ini ada 5 sila, 45 butir kalau nggak salah. Itu sebagai pedoman kita dalam bermasyarakat. Jelas bahwa alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia ini Pancasila. Dalam sila pertama pun dijelaskan bahwa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya seluruh masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang memiliki agama, walaupun agamanya berbeda, tapi kita pada dasarnya sama, yaitu sebagai masyarakat yang beragama. Apalagi dijelaskan dalam sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Jelas bahwa sila tersebut mengatakan bahwa alat pemersatu bangsa Indonesia itu adalah persatuan. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai pusatnya aturan atau undang-undang sebagai pedoman kita bernegara. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika semboyan yang ada dalam Pancasila yang digenggam oleh kaki Garuda, itu semboyan berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Kemudian NKRI itu adalah persatuan berdasarkan negara kesatuan Republik, kita sama-sama berada dalam satu wilayah yaitu NKRI. Kemudian lambang identitas nasional, kita punya bendera, kita punya bahasa, kemudian kita punya lagu wajib nasional yang semuanya itu sama, yang itu merupakan makna dari persatuan itu sendiri. Kemudian selanjutnya dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu yang pertama tidak memandang suku atau budaya lain. Etnosentrisme itu adalah asas ada cara sudut pandang yang menganggap rendah budaya lain dibanding dengan budaya sendiri, atau cinta budaya yang berlebihan itu sebagai cikal bakal konflik horizontal itu terjadi. Maka ketika kita ingin mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, barang tentu yang pertama kita tidak memandang suku atau budaya lain. Kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beberapa suku dan budaya.
Maka kita tidak boleh memandang suku dan budaya lain itu lebih rendah dengan kita. Semuanya sama. Kemudian yang kedua, tidak menganggap suku dan budaya paling tinggi dan paling baik. Tadi sebelumnya saya sudah menyebutkan etnosentrisme. Nah, ini adalah salah satu paham yang memicu munculnya konflik, dan itu harus dihilangkan demi solidaritas, demi persatuan keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi ketika kita ingin mewujudkan persatuan keberagaman masyarakat Indonesia, kita tidak boleh memandang suku atau budaya lain yang pertama tadi. Yang kedua, kita tidak boleh menganggap suku dan budaya lain itu paling rendah, atau menganggap suku dan budaya kita sendiri itu paling tinggi dibanding dengan atau paling baik dibanding dengan budaya lain. Kemudian yang ketiga, kita harus menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Contoh seperti batik. Batik itu adalah sebagai salah satu warisan budaya UNESCO yang diakui UNESCO, yang itu adalah kekayaan bangsa kita sendiri, yang merupakan kebanggaan bangsa Indonesia, yaitu warisan budaya. Dan itu kita harus menerima keragaman suku, bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai. Kita harus menghargai, kita harus menjunjung tinggi warisan-warisan budaya atau kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya tersebut. Guna apa? Guna mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, ketika kita pengen mewujudkan persatuan dalam keberagaman Indonesia, itu yang keempat harus mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku bangsa masing-masing. Jelas, tujuan negara itu adalah salah satu tujuan, satu-satunya tujuan yang harus kita emban atau laksanakan, dibanding kita harus mengutamakan kepentingan pribadi daerah atau suku bangsa masing-masing, atau bangsa kita atau budaya kita sendiri. Karena kita hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan negara itu harus sama-sama kita junjung, harus kita dahului daripada kepentingan pribadi daerah ataupun suku bangsa masing-masing, guna sekali lagi terwujudnya persatuan dalam keberagaman. Kalau kita keluar dari 4 hal ini, maka konflik horizontal, keamanan nasional itu akan terjadi bahkan setiap hari. Karena persatuan tadi itu tidak diwujudkan, yaitu kita menganggap suku dan budaya yang paling rendah, kemudian kita susah menerima keragaman, maka kita akan selalu berkutat dengan istilah konflik internal. Selanjutnya, terdapat 3 makna penting di dalam persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Yang pertama, 3 makna penting tersebut yaitu persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang kedua, persatuan dan kesatuan menjalin rasa kemanusiaan, sikap saling toleran, serta keharmonisan untuk hidup berdampingan. Keempat, persatuan dan kesatuan menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling gotong royong antar sesama, serta mengembangkan sikap nasionalisme. Jadi makna penting ketika kita melaksanakan atau melakukan kegiatan persatuan dan kesatuan negara, maka makna yang kita bisa ambil yang pertama, kita bisa menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, kita bisa menjalin rasa kemanusiaan, sikap saling menghormati, toleran, keharmonisan, dan juga hidup berdampingan. Yang terakhir, kita bisa menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan saling tolong menolong antar sesama, serta mengembangkan sikap nasionalisme. Nah, itu teman-teman yang bisa saya presentasikan di channel YouTube ini. Kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Sampai jumpa.